Salam Budi Luhur. Baiklah, kita akan memasuki materi pertemuan ke-12 mata kuliah pemrograman web bisnis 2. Ya, jadi di pertemuan ke-12 ini saya akan melanjutkan di pertemuan 11 kemarin ya. Jadi pertemuan 11 kemarin saya sudah kasih tugas, di mana tugasnya itu adalah membuat skrip untuk halaman keranjang ya. Jadi kalau di pertemuan ke-10 kemarin kita sudah desain part satunya ya. Kita sudah buat tabel keranjang ya, dan controller untuk menambahkan barangnya ke keranjang ya, function yang kita buat ini, dan modelnya juga. Nah, di pertemuan ke-11 kemarin, saya sudah tugaskan untuk melanjutkan untuk membuat skrip keranjangnya ya. Jadi di pertemuan ke-12 ini saya akan mengulang di pertemuan 11-nya. Saya langsung saja ya. Jadi di pertemuan ke-12 ini kita buat tabel dengan nama ekspedisi ya. Kita buka localhost PHP admin kita. Oke, kalau sudah kita masuk ke database e-commerce. Nah, kita buat tabel baru namanya ekspedisi ya. Jumlah kolomnya ada 2. Nah, kolom pertama KD underscore ekspedisi. Tipe datanya varchar, panjangnya 3. Yang kedua, nama underscore ekspedisi. Ini juga tipe datanya varchar, panjangnya 40 ya. Untuk yang KD underscore ekspedisi, kita kasih primary key. Kalau sudah, kita simpan, save ya. Nah, kita sudah berhasil buat tabel ekspedisinya. Kita lanjut. Kita akan membuat script pada function index ya, pada controller keranjangnya. Jadi kita langsung saja buka folder controller keranjang. Nah, di method index ini kan masih kosong nih. Nah, kita ketikkan sesuai yang ada di materi ya. Ini sudah saya ketik, ini saya kopas saja biar lebih cepat. Nah, seperti ini ya. Jadi arti dari script ini saya zoom aja dulu. Arti dari script ini akan dicek dulu nih ya. Ada pengecekan if-nya. Jika session ya, session jadi artinya jika dalam keadaan tidak nol ya, tidak kosong. Jadi artinya jika dalam keadaan login ya. Jadi kalau kondisinya itu website kita belum login, maka kalau kita klik keranjang, dia tidak akan muncul ya. Keranjangnya muncul jika sudah login. Nah, ini fungsi scriptnya. Nah, kalau sudah login, maka variabel KD pelanggan ini akan menampung dari data session username ini ya. Jadi akan dicari kode pelanggannya apa ya. Kode pelanggannya dapat, maka akan melakukan query ke keranjang model get data ekspedisi ya. Dan melakukan query ke keranjang model juga get keranjang ya. Jadi kalau ada sebelumnya sudah memasukkan barang ke keranjang, maka datanya akan di get juga, akan dapat juga. Seperti itu. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, kita akan buat modelnya. Modelnya kita buka folder model, nama filenya keranjang model. Nah, di sini sebelumnya kita sudah buat satu function ya, namanya get data keranjang. Kita akan buat 2 function lagi, get keranjang dan get data ekspedisi. Ini juga sudah saya ketik. Saya copy paste saja. Nah, untuk function get keranjang ini akan dilakukan query untuk ini ya, select dari tabel keranjang, join ke tabel barang ya, di mana KD barang di keranjang ini sama dengan KD barang di tabel barang, di mana kode pelanggannya sama dengan kode pelanggan yang tadi kita dapatkan dari session username tersebut ya. Jika datanya ada, maka akan di return hasil query-nya.
Nah, untuk yang function kedua, get data ekspedisi ini query-nya select from tabel ekspedisi ya. Jadi kalau tabel kita masih kosong ya, tabel ekspedisi kita kan masih kosong nih. Nah, nanti tidak akan muncul datanya harusnya. Nanti kita coba. Nah, kalau sudah kita simpan semua, kita lanjut untuk buat tampilannya ya. Kita desain halaman keranjang view di folder keranjang ya. Jadi kita beralih ke folder view, folder keranjang, kita buat file baru, kita simpan dengan nama keranjang view.php. Nah, ini juga saya sudah ketik. Nah, saya copy paste saja. Nah, ini ya. Saya zoom saja. Kalian nanti di videonya bisa di pause saja dan diketik dulu ya. Saya sambil jelaskan saja. Jadi di file keranjang view ini akan menampilkan pilihan ekspedisi, di mana data ekspedisi ini diambil dari tabel ekspedisi tadi ya. Ekspedisi ada alamat, nama barang, harga, jumlah, dan total ya. Jadi di keranjang itu tampilannya seperti ini ya. Jadi ada formnya juga. Formnya itu nanti mengarah ke keranjang checkout. Nah, ini kita belum buat ya. Kalau kita cek di controller kita belum ada metode checkout-nya ya. Jadi nanti kita akan buat metode checkout-nya. Ini script untuk menampilkan ekspedisinya ya. Nanti bentuknya adalah select option. Selanjutnya alamat pakai input tab teks biasa. Terus ada isi tabel yang berisi informasi nama barang yang sudah kita masukkan ke keranjang ya. Ada nama barang, ada harga, jumlah, dan total. Nah, ini data keranjang ini diambil dari tabel keranjang ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita simpan semua, kita coba testing ya. Kita testing, kita buka aplikasi kita. Kalau kita klik, kita belum login, kita klik keranjang maka akan kosong seperti ini ya. Kita login dulu. Nah, kalau ada yang kesulitan untuk klik tombol login dan registrasinya itu, kalian arahkan kursor kalian di atas ini, ya, bagian di atas tulisan ini, ya. Nah, ini, ya, seperti ini. Kalau sudah kita klik OK, kalau sudah berhasil logout, kita cek keranjang kita ada nggak datanya. Nah, ini sudah ada datanya ya. Kita coba cek. Nah, ini ya, saya coba delete aja dulu. Coba refresh. Nah, ini kalau yang muncul error ini artinya nggak ada data di itu ya, di tabel keranjangnya, kosong ya. Jadi kalau yang error, kemungkinan karena belum ada data. Jadi kalian coba saja dulu, nanti kita buat script untuk antisipasi jika keranjangnya kosong ya. Kita coba dulu tambahkan barang ke keranjang. Misalnya saya tambahkan strawberry, tambahkan ke keranjang. Nah, harusnya muncul kalau datanya ada. Ya, kita cek database kita, datanya sudah masuk, kode barangnya apa, kuantitinya berapa ya. Nah, sudah masuk, errornya sudah tidak ada karena data di tabel keranjangnya sudah ada. Seperti ini ya. Kita coba masukin lagi satu barang misalnya brokoli ya. Kita tambahkan. Nah, kita lihat keranjang kita. Nah, muncul ya. Berarti sudah aman. Ekspedisinya harusnya tidak muncul karena tidak ada data. Kita coba insert saja ya. KD-nya misalnya 001, ekspedisinya JNE misalnya 002, JNT.
Nah, kalau sudah kita coba refresh ya. Kita cek apakah ekspedisinya sudah muncul. Nah, sudah muncul ya. Nama ekspedisinya sudah muncul, alamatnya sudah, kita tinggal masukkan alamatnya, jalan apa. Nanti tombol checkout-nya kita belum buat ya untuk metodenya. Jadi untuk materi kita sampai di sini. Salam budi luhur.